بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب سبحان اليوم قاسنا واغفر لنا مضى يا واسع يا أكرم الخلق مالك الجلود سوى العز وليل رسول الله إذ المريض تجلى باسمه وإن يا نفس لا تغلبي للذلة العظمى إن الكبائر تمر عن يا رب هو الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول والآخر يا رب يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خيرنا وبعظام المؤمنين إلا رب العالمين وصبر وحيد الحرام من فساد المفسدين وصلاة الله على المبلوغ وعلى آله الكرام وصحبه سلمنا على المسلمين
إن اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل وصول ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ما أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wajibu ya ala muakhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bih wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min ramadana hatta dakhala ramadanu akharu bila uzrin fit ta'khiri bi an khala anis safari wal maradi qadra ma alaihi
muddun likulli sanatin. Wajib atas orang yang menunda qada li syai'in karena sesuatu dari Ramadan hingga masuk Ramadan yang lain tanpa uzur di dalam menundanya bi ankhala seperti kosong dari safar dan sakit kadar yang ia punya kewajiban membayar 1 mud setiap tahun. Jadi kalau bulan Ramadan dia punya hutang 3 hari. Dia punya hutang 3 hari. Belum sempat dia bayar hutang itu hingga masuk Ramadan yang kedua. Maka ketika masuk Ramadan kedua, maka dia wajib membayar mud 1 liter setiap kewajibannya. Ya. Ramadan yang lalu punya utang kodok 3 hari. Harusnya dibayar tahun ini. Sampai masuk Ramadan besok. Maka 3 hari yang kemarin belum dibayar. Wajib dikeluarkan 1 liter beras. Setiap harinya. Kalau 3 hari berarti 3 liter beras. Gitu. Ini tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Jadi menundanya itu dia memang nggak ada keuzuran apa-apa. Memang nggak ada keuzuran. Tapi kalau ada uzur seperti dia musafir, nggak sempet dia bayar kodok, ya. Terus atau dia sakit, ya kadar yang memang dia punya tanggungan perginya itu. Belum sempat bayar kodok hingga masuk Ramadan yang satu, maka itu tidak perlu membayar mud 1 liter beras setiap hari. Karena ada uzur. Ya, seperti dia sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, habis Syawal dia sakit sampai ketemu Ramadan belum sembuh-sembuh. Ah, itu nggak kena. Dia belum bayar kodok yang kemarin. Nggak kena mud. Ya, karena uzur. Fayatakarraru bitakarruri sinina 'alal mu'tamadi. Berulang-ulangnya mud dengan berulang-ulangnya tahun menurut kaul yang mu'tamad. Bila masuk Ramadan belum bayar kodok juga kena 1 mud setiap harinya. Kalau masuk Ramadan lagi berarti kena 1 mud. Jadi berlipat. Ya, berlipat 2 mud. 1 hari 2 mud. Karena Ramadan ini sudah bayar, belum dibayar, Ramadan lagi belum dibayar. Berarti 2 mud. Berulang lagi 3 mud. Begitu. Ya, dalam 1 hari. Kalau 9 hari, 9 mud. Kalau setiap tahunnya dia belum bayar kodok. Nah, ada orang yang punya utang puasa. Ya, boro-boro dipikirin puasanya. Kan banyak tuh yang pada kagak puasa. KTP mah KTP Islam. Bertahun-tahun emang kagak puasa-puasa. Lah kagak dibayar kodok-kodok itu. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Banyak tunggakannya tuh. Banyak tunggakannya. Nanti kalau dia sadar, saya insaf, saya mau tobat. Udah.
Sayang ente tobatnya lagi nyari. Udah tua ente baru mau tobat. Kemarin ngapain aja? Ya udah kalau ente mau tobat. Beberapa lama ente gak puasa? Udah lama banget. Ada 20 tahun saya nggak puasa-puasa. Ya udah. Ente 20 tahun nggak puasa-puasa. Berarti ya, nanti nggak puasa tuh ya, udah bayar kodok juga udah banyak itu. Ya, udah bayar kodok banyak. Setahun, sebulan 30 hari. 30 hari dikali 20. Ya, udah berapa tuh? Berapa liter itu? 600. Ya, 30, ya 30 hari. 3 liter. 3 liter dikali 30 kan sama dengan 30 liter. 30 liter, 30 liter dikali 20 tahun. 600. 600. Belum bayar kodoknya. Tuh ya, belum bayar kodok. Bayar beras juga, bayar kodok, kodok juga. Belum kelipetan tahunnya. Belum kelipetan tahunnya. Tapi itu kalau sudah diperhitung 20 itu udah jadi satu. Ya. Jadi kalau sudah jadi satu. Kalau 20 berarti dikali 20. Ya, 600 liter dia harus bayar kodoknya. 30 dikali 20 dan 600 hari. Setahun lebih dia harus bayar. Kodok. Kan jadi berat. Makanya kalau insaf jangan nunda-nunda. Ya. Kalau insaf nunda-nunda banyak tunggakannya repot. Insaf ya pada mau tua baru mau insaf. Kodok sholat banyak yang ditinggalin. Puasa banyak yang ditinggalin. Dia memang agak tahu. Punya kewajiban. Kalau udah mau tua baru mau sadar tuh tanggungannya gede. Mumpung masih ada yang ngingetin, buru-buru sadar. Jangan pada nunggu-nunggu ntar tuaan aja dah. Ntar ya kalau udah pensiun dah saya baru insaf. Ya. Jadi nama beban. Sholat yang harusnya dikerjain malah kagak dikerjain. Ya. Wa kharaja biqauli bila uzrin ma iza kana ta'khiru bi uzrin. Perkataanku tanpa uzur keluar kalau ada uzur. Menundanya bi uzrin karena uzur. Ka anistamarra safaruhu au maraduhu au irda'uha ila qabilin. Seperti ia terus-menerus perjalanan atau sakit atau menyusui hingga tahun depan. Fala syai'a alaihi ma baqiyal uzru. Maka tidak ada kewajiban selagi masih ada uzur. Enggak ada kewajiban tuh kalau ada uzur. Dia jalan terus-terusan, dia sakit terus-terusan, dia nyusuin terus-terusan, atau enggak ada uzur. Wa in istamarra sinina, meskipun bertahun-tahun dia terus-menerusnya. Walaupun bertahun-tahun. Wa mata akhara qada'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu famata akhraja ya ukhrija min tarikati likulli yaumin muddani muddun lil fawati wa muddun lit ta'khiri illam yasum alaihi qaribu au ma'zunuhu. Manakala dia menunda qada Ramadan padahal tamakuni dia mampu membayarnya. Hatta dakhala akharu hingga masuk Ramadan yang lain. Famata mati dia. Nah, kan yang repot kalau udah mati itu. Gimana nih? Ukhrija min tarikati dikeluarkan dari warisannya. Likuli yaumin muddani setiap hari 2 mud.
Ya. Ramadan dia punya utang kodok. Masuk Ramadan lain lagi. Dia belum sempat bayar, udah mati. Punya utang kodok 10 hari. Belum sempat dibayar, udah masuk Ramadan lagi, belum sempat bayar. Wajib, lalu meninggal. Maka dikeluarkan 2 mud. Keluarkannya 2 mud. Ya. Muddun lil fawati, 1 mud karena dia keluputan, dia nggak bayar karena dia belum bayar kodok. Kalau dia belum bayar kodok, maka dia keluarkan 1 mud. Wa muddun litakhiri, dan 1 mud karena menunda Ramadannya. Illam yasum anhu qaribuhu au ma'zunu. Kalau kerabatnya atau orang yang diizinkannya tidak mempuasakannya. Ya. Ramadan kemarin nih punya utang puasa 10 hari. Sampai sekarang belum dibayar puasa. Ramadan besok udah masuk. Kan jadi 2 tuh. Jadi kena 1 mud. Karena sudah masuk Ramadan berarti kan 10 mud. 10 liter. Tapi dia meninggal. Maka perhitungannya karena kodoknya belum dipuasakan, jadi dibayarkan fidyah 1 mud. 1 liter. Sama tambah 1 liter lagi karena menundanya. Karena nunda belum dibayar kodok juga, hampir masuk Ramadan yang lain, maka kena 1 mud. Jadi 2 mud. Kalau 10 hari berapa? 20 mud. 20 liter. Paham nggak tuh? Ya. Ramadan kemarin punya hutang 10 hari. Belum dibayar-bayar. Masuk Ramadan besok nih. Belum bayar juga tuh udah. Kalau dibayar dia nggak kena fidyah 1 mud. Karena udah masuk Ramadan maka kena 1 harinya 1 mud. Berarti kalau 10 hari 10 mud, 10 liter. Nah, ditambah lagi belum bayar kodok, udah meninggal. 10 mud. Maka jadi 20 mud, 20 liter. Kalau kerabatnya, keluarganya nggak muasain, nggak mempuasakan. Wa illa wajaba mudun wahidun litakhir. Kalau enggak, artinya kalau kerabatnya ada yang mau mempuasakannya. Udah bapak saya yang puasain aja dah, gak usah bayar mud. Saya yang puasain. Nah udah, berarti cuma bayar 1 mud 1 hari. Karena yang harusnya kodok puasa, yang harusnya dia puasakan, dia bayar kodok puasanya, harusnya dia pakai bayar mud juga karena sudah mati. Nah, kerabatnya ada yang mau mempuasakannya, ya sudah, jadi cuma 1 mud doang. Gitu. Ya. Kerabatnya mau mempuasakannya. Itu kalau cuma 10 hari. Biar kata kerabat juga kalau bertahun-tahun 200 hari mana mau. Yang puasain sampai 200 hari. Mana sanggup. Ya. Oh kan pakai beras. Wajar yang meninggal juragan beras. Berasnya banyak. Gitu. Ya silakan. Kalau berasnya banyak. Ya, itu sekedar menambal kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia bayar. Silakan. Tapi kalau urusan dosa itu urusan sama Allah. Gitu. Karena itu setiap kewajiban berefek dosa kalau dia tinggalin. Jadi jangan merasa gampangnya juga. Wah, kalau begitu saya jual beras, sawah saya banyak. Ya, gampang ini mah. Ya. Kenapa ente nggak puasa? Kan sawah aneh banyak. Sawah aneh banyak. Beras aneh banyak. Ntar kalau aneh bayar pakai beras aja. Bayar pakai beras. Sengaja aja begitu bayar pakai beras. Bisa gak? Bisa.
Jadi kalau saya mati hitung aja, itu masih cukup. Umur aneh masih cukup 12. Oke, silakan. Mudah-mudahan terwakili. Tapi dosa nggak bisa dengan cara begitu. Nah, kalau dosa nggak bisa dengan cara bayar kayak gitu. Ya, kalau salah mah harus tobat. Ya. Jadi jangan dipikir impas, udah impas. Orang yang bikin fidyah jangan dipikir impas. Itu kewajiban doang yang harusnya diimpasin. Tapi kalau buat dosa mah harus ditobatin. Nggak bisa main impas. Ya. Allah mah nggak bisa disogok. Ya. Dadah, sogok pakai beras saja, masa juga, masa iya. Allah nggak mau ngampunin dosa saya, oh kagak bisa. Harus sampai taubatin. Masalahnya taubatnya sempet kagak. Tuh. Syarat taubat itu harus menyesal. Ada gak nyesel? Ya, kalau nggak ada nyesel, belum dihitung taubat namanya. Tuh. Ya, kayak gitu. Wal jadidu adamu jawazi saumi anhu mutlaqan. Bermula menurut pendapat yang baru Imam Syafi'i di Mesir. Adamu jawazi saumi anhu mutlaqan. Enggak boleh dipuasain darinya secara mutlak. Kalau menurut kaul jadid Imam Syafi'i, kalau orang sudah meninggal dunia, nggak bisa dikodoin, nggak bisa dipuasain. Kalau menurut kaul jadid, bayukhraju min tarikatin likulli yaumin mutu ta'amin. Bahkan dikeluarkan dari peninggalannya setiap hari satu mut. Kalau menurut kaul jadid, nggak perlu dipuasain, bayar mut aja udah. Kalau tadi kan boleh dipuasain, kalau kerabatnya mau puasain. Tapi menurut kaul yang jadid, cukup dikeluarkan mut aja, 1 liter beras setiap hari. Apanya? Ya, kalau sholat juga nanti ada tafsirnya, ada perinciannya. Kalau Imam Syafi'i sholat juga mutlak. Kalau puasa itu udah nggak bisa dikodok, dipilih nggak bisa. Tapi itu nanti ada rinciannya. Wa kaza saumun nazri wal kafarati. Begitu juga puasa nazar dan kafarat. Sama nggak perlu dikodoin. Cukup dikeluarkan. Karena ada hadisnya man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Hadisnya begitu. Siapa yang meninggal punya tanggungan puasa, maka hendaklah dia mengeluarkan 1 liter setiap harinya diberikan kepada orang miskin. Hadisnya gitu. Kalau dia nggak bayar kodok, kalau dia meninggal dunia, maka dia hanya kasih makan saja. Wa zahaban Nawawi ka jam'in muhaqqiqin ila tashihil qadimil qaili bi annahu la yata'ayyanu it'amu fi man mata bal yajuzu lil wali an yasuma anhu. Tapi Imam Nawawi berpendapat sebagaimana sekelompok ulama ahli tahqiq. Ulama ada ulama tahqiq, ya, mengeluarkan dalil, mencari dalil dari pendapatnya Imam Syafi'i, dikupas lagi.
Imam Syafi'i sudah punya pendapat. Ada ulama ahli tahqiq dikeluarkan, ya, ikhrajud dalil an dalil, mengeluarkan dalil dari dalil itu namanya tahqiq. Dikeluarkan lagi tuh ulama ahli tahqiq. Sehingga berkesimpulan mengesahkan kaul qadim Imam Syafi'i. Dengan dalilnya yang dia cari-cari, dia sahkan. Dia sahkan. Bi annahu la yata'ayyamul it'amu fi man mata. Di mana tidak harus memberi makan saja orang yang meninggal dunia. Bal yajuzu lil wali an yasuma anhu. Bahkan boleh saja si wali, orang tuanya, kerabatnya mempuasakan. Kalau qadim boleh mempuasain, kalau jadid tidak boleh. Tapi Imam Nawawi meneliti bahwa ketika dipelajari dalil-dalilnya, dibantu dengan dalil yang lain, ini kena. Ini kena. Jadi pendapat walaupun Imam Syafi'i ada dua pendapatnya, qaul qadim di Baghdad, qaul jadid di Mesir. Gitu. Qaul qadim Imam Syafi'i sudah lepas. Ana bari'un, saya sudah lepas. Dia menganjurkan kalaupun mau pakai pendapat yang baru, yang dia fatwakan di Mesir. Yang qadim dia lama, dia lepas. Berdasarkan penelitiannya lebih unggul pendapatnya di Mesir. Itu ada yang beda-beda. Tapi dari sini Imam Nawawi, imam ulama setelahnya meneliti. Ternyata dari kaul jadid ini ada yang bisa dipakai. Ada sebagian yang bisa dipakai, digunakan, diamalkan. Padahal Imam Syafi'i meninggalkan kaul jadid, nggak perlu lagi pakai pendapat ini. Pakai yang kaul jadid. Udah ngelarang, jangan pakai. Tapi Imam Nawawi meneliti, ternyata pendapat yang qadim masih bisa dipakai lagi. Berdasarkan dalil-dalil. Dia teliti, maka bisa dijadikan fatwa untuk diamalkan. Nah, begitu. Ini bukan sesuatu yang paten. Yang penting pendapat Imam Syafi'i ya, bisa diteliti lagi oleh ulama-ulama ahli Syafi'i juga. Ini kan kagak. Ya, ulama-ulama yang bukan ahli dari mazhab Syafi'i memakai pendapat Imam Syafi'i, lalu begitu gamblangnya dikeluarkan pendapat itu. Nggak diterima. Ente siapa? Nah, mereka beranggapan Imam Syafi'i saja mengatakan, kalau hadis itu sahih, fa in kana sahihan fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah mazhab. Begitu. Ya, dia pakai penelitian doang. Sehingga apa yang menurutnya bertentangan dengan pemahamannya dari apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, ya, dijadikan sebuah dalil. Contoh, masalah kunut. Kunut dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Tapi mereka orang-orang yang tidak menggunakan kunut, dia beranggapan, kok kunut yang digunakannya itu hadisnya lemah. Kenapa pakai hadis yang lemah? Lihat Imam Syafi'i saja mengatakan begitu. Seandainya kata dalam hadis yang lemah, maka itu bukan dari mazhabku. Kharaja min mazhabi. Nah, itu mereka mengambil pemahaman Imam Syafi'i, tapi mereka tidak masuk di dalamnya, bukan ahli dari mazhab tersebut. Ya ditolak, nggak terima. Siapa ente? Gitu, siapa ente? Tapi kalau Imam Nawawi emang di alurnya bermazhab Syafi'i, wajar saja kalau dia ngotak-ngatik. Dia ngotak-atik, ini pendapat yang ini bisa dipakai.
Kenapa? Dia orang dalam. Orang-orang luar mau ngatik ditolak, agak terima. Fatwa ente, pemahaman ente nggak diterima. Kenapa? Ente bukan ahli di sini, bukan ahli di bidang ini, mau nyalahin, nggak bisa. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ya. Tsumma in khalafa tarikatan wajaba ahaduhuma wa illa nudiba. Kemudian kalau dia meninggalkan warisan, maka wajib salah satu keduanya. Jikalau tidak maka sunnah. Jadi kalau dia punya warisannya, boleh salah satu, wajib salah satu keduanya. Dia mau bayar pakai mut silakan, dia mau bayar kodok juga silakan. Saya ada nih mau bayar pakai mut silakan, nggak usah bayar kodok. Oh saya maunya kodok aja dah, mut nggak usah, ya silakan, boleh salah satu. Nah itu pendapat kaul Imam Syafi'i yang qadim, yang tadinya kalau orang meninggal dunia punya kewajiban puasa, boleh dia puasakan, boleh dia kodokan. Boleh dia kodoin, boleh dibayar fidyah. Tapi menurut kaul yang jadid, tidak boleh dipuasain, hanya dibayarkan fidyah. Hanya dibayarkan fidyah. Kaul jadid, kaul qadim boleh. Maka Imam Nawawi berpendapat setelah meneliti bahwasanya boleh. Ketika dia punya kewajiban, dia meninggal dunia, boleh dia puasain, boleh. Dia mau kodoin, boleh. Dia mau bayar fidyah juga, boleh. Dua-duanya. Wa illa kalau nggak ada ahli, nggak ada peninggalannya, ya sunnah. Sunnah. Maka boleh dia puasakan, boleh juga dia pakai yang lain. Wa masriful amdadi fakirun wa miskunun walau sarfu amdadin wahidin. Dan tempat untuk memberikan mut itu adalah orang fakir miskin. Diberikan kepada orang fakir miskin. Walau sarfu amdadin li wahid. Dan baginya diberikan beberapa mut untuk satu orang. Jadi kalau satu orang, karena setiap hari dia ada dua mut, ya udah, berarti satu mut itu diberikan dua mut buat satu orang. Jadi berapa hari itu? Satu hari satu orang fakir. Berarti kalau ada 2 hari, kalau ada dua mutnya kasih satu orang fakir. Besoknya lain lagi. Besoknya lain lagi. Summa qala faidatun man mata wa ala salatun wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzaril abdu inda zalika min law walima wa kaifa. Hendaklah seorang hamba mewaspadai dari mengeluarkan kata-kata seandainya, kenapa, bagaimana terhadap perbuatan Allah. Apa yang sudah Allah perbuat kepada kita, kita jangan mengeluarkan kata-kata kalau saja, kenapa, bagaimana, itu jangan. Seandainya seandainya ente nurutin aneh, ente nggak bakal jadi begini. Kalau ente nurutin aneh, ente nggak bakal jadi begini. Itu nggak boleh tuh ngomong gitu. Kan sering tuh, lu nggak denger kata sih lu, kan gitu. Kalau orang ngomong makanya pakai nih begini nih. Kalau lu pakai omongan gua, lu nggak bakal kayak gini nih. Lu kagak boleh. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia yang lebih tahu kejadian itu. Padahal yang nentuin Allah. Nggak boleh ngomong gitu. Makanya Imam Ghazali dalam syairnya mengatakan dalam Minhaj, sabaqat maqadirul ilahi bihukmihi fa'arif fuadaka min la'alla wa min lawi. Takdir Allah sudah berjalan dengan hukumnya, maka singkirkanlah hatimu dengan mengeluarkan kata-kata seandainya, jikalau. Tuh hindarin tuh. Apa yang sudah terjadi, hindarin kata-kata seandainya, jikalau. Itu nggak boleh. Kalau berkaitan dengan takdir Allah, nggak boleh hukumnya. Lima, kenapa? Ya Allah, saya lagi yang kena. Saya lagi yang kena. Kenapa ya Allah? Saya lagi yang kena ya Allah. Itu ngomong kenapa ya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa ya Allah? Kayak protes. Protes. Oh saya lagi sih? Kayak kita aja. Sama orang nyuruh. Kenapa saya lagi sih yang disuruh? Kan yang lain juga banyak. Gitu. Gimana coba? Kalau atasan kita nyuruh. Kenapa saya sih yang disuruh?
Gitu. Kan yang lain juga ada, ngapa jadi saya yang suruh? Sebagai atasan, ya agak seneng juga. Lalu kalau gua suruh pakai begitu kok, gitu, ngebalikin. Nah, itu. Maka kita pun sikapnya kepada Allah nggak boleh. Kenapa sih Allah? Gitu. Jangan, terima aja udah. Ya. Kaifa, bagaimana? Bagaimana? Bagaimana engkau melakukan ini ya Allah? Hamba orang yang ini nanti jangan. Ya. Jadi kita jangan menuntut apa-apa karena kita nggak tahu apa-apa. Kita kalau harusnya jangan begini ya Allah, coba dia saja ya Allah. Jangan. Kenapa sih orang-orang Palestina Allah nggak tolong langsung? Itu juga jangan kayak ngajarin Allah. Bertahun-tahunnya kenapa kok nggak langsung saja ya Allah? Hancurin tuh orang Israel, hancurinnya. Itu mengeluarkan kata-kata itu juga nggak boleh. Seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Oh, Allah punya kehendak. Ya, Allah punya kehendak. Bisa jadi negerimu bukan di dunia. Bisa jadi negerimu bukan di dunia. Dunia mah tempat sementara. Itu biarin aja dia mau berlaku pakai apa ya, berlaku bagaimana, biarin aja. Tapi negerimu adalah nanti di surga. Itu. Tuh, itu negerimu yang ada di surga. Bisa jadi Allah kalau mau balikin. Jadi kita jangan pakai ngomong, kenapa sih? Jangan. Kalau pakai ngomong, kenapa sih? Seakan-akan kita ini ngajarin Allah. Seakan-akan kita lebih tahu dari Allah. Gitu. Ya, itu singkirkan. Biasa kan ngomong begini sama bocah. Ya, sama kita. Kita mau jadi orang tua udah ngasih tahu begini. Tuh, gua kata tuh ya. Orang tua ngomong juga dengerin. Apa itu katanya. Kalau ngomong begitu sih nggak jadi masalah. Tapi kalau dilanjutin, ya, coba kalau tadi nggak pakai begini, nggak begini nih. Nah, itu yang salah. Ya, kalau cuma ngomong, tuh makanya kalau orang tua ngomong pakai dengerin. Udah gitu aja. Besok-besok kalau dinasehatin, kasih tahu pakai. Besok-besok jangan ngebahas yang sudah terjadi. Tuh makanya kalau dikasih tahu pakai dengerin. Coba kalau lu pakai dengerin, lu nggak begini, salah itu. Coba kalau lu dengerin orang tua ngomong, dengerin. Kagak jadi begini urusannya. Nah itu yang salah. Sekarang hidup lu belangsak dah. Lu gak mau dengerin orang tua sih. Nah itu kalau ngelanjutin ke situ, nggak boleh. Nggak boleh tuh. Yang sudah terjadi itulah keputusan Allah. Kita nggak usah ngajarin, nggak usah ngebenerin. Kalau ngajarin ngebenerin, kayak kita yang lebih tahu urusan ini. Jangan keluarkan kata-kata itu. Waliya'lam anna Allah Ta'ala hakimun adilun fi jami' af'alihi wa aqdiyatihi. Hendaklah ia tahu bahwa Allah itu maha bijak dan maha adil dalam segala perbuatan dan hukum-hukumnya. Allah maha adil, jadi Allah sudah tahu. Jangan diprotes-protes kerjaan Allah. Jadi jangan suka diprotes-protes kerjaan Allah, jangan. Agak pantas. Kayak kita lebih tahu. Allah sudah adil. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah putuskan, tentukan, itu sudah menjadi keadilan Allah. Wa annahu la yaqdi li 'abdihi al-mu'mini bi syai'in wa in karihathu nafsu illa wa yakunu lahu fi khairun wa khiratun wa aqibatun hasanatun. Dan bahwasanya Allah tidak menentukan kepada hambanya yang mukmin dengan sesuatu. Wa in karihathu nafsu, meskipun dirinya tidak menyukainya atas kejadian itu.
Padahal itu sudah menjadi ketentuan Allah. Illa wa yakunu lahu fihi khairun. Melainkan di situ ada kebaikan. Wa khiyaratun, dan ada pilihan yang baik. Wa aqibatun hasanah, dan ada kesudahan yang baik. Jadi Allah nggak bakal menentukan kepada hambanya yang mukmin, walaupun secara jiwa kita nggak suka. Maka sungguh itu pasti ada kebaikan yang kita nggak tahu di balik itu. Ada hikmah-hikmah, ada yang kesudahannya menjadi baik. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu tuh. Seperti halnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Tuh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Itu kan sebelum berangkat, tuh ya, di naik perahu, perahunya kan dibolong. Tuh ya, Nabi Musa bingung, kagak berani nanya. Tuh ya, lah kok perahunya dibolongin, orang mau naik perahu, perahunya dibolongin. Gitu, perahunya dibolongin. Udah, nggak jadi lagi. Tuh, ya. Nah, ada anak kecil dibunuh. Kok anak kecil dibunuh? Tuh. Nabi Musa bingung, aduh, gimana nih? Belajar sama Nabi Khidir kagak paham. Tahu gak kenapa? Perahunya dibolongin. Karena di sana banyak begal. Kalau no ente naik perahu juga ke sana, lu bakal kena. Lu bakal kena. Tahu gak nih anak dimatiin dari sekarang? Ini anak udah gedenya bakal nyusahin orang nih, bakal ya, penjahat kelas ulung ini. Makanya mumpung belum gede, dimatiin. Nabi Khidir emang sudah dapat informasi wahyu dari Allah. Sudah tahu bagaimana. Sudah mendapat izin dan menjadi pelajaran. Tahu. Nah disitulah. Kadang kita nggak tahu bahwa ini rusak, ini sakit. Kita nggak tahu tuh. Bisa jadi ente kalau sehat, banyak maksiatnya ente. Bisa jadi kalau ente sehat, banyak maksiatnya. Jadi jangan, ya Allah, kenapa saya dikasih sakit terus, ya Allah. Jadi saya nggak bisa kemana-mana ini nih. Gitu. Saya kasih sakit terus, nggak bisa kemana-mana nih. Protes terus. Ente tahu gak sakit? Allah ngasih sakit, ada kebaikan. Bisa jadi coba kalau ente sehat, bisa jadi ente malah jadi maksiat. Tapi bersyukur ente sakit. Ente jadi dapat ampunan, agak berbuat maksiat. Itu hikmahnya. Jadi berpikir positif. Berpikir positif. Begitu. Ya. Makanya ada seorang ulama dari Mesir mengatakan afkarak aqdarak. Pola pikirmu adalah takdirmu. Gitu ya. Kau berpikir baik, itulah takdir baik buatmu. Kalau kau berpikir buruk, itulah takdir burukmu. Ana indal dhanni abdi bi. Kata Allah, saya mah tergantung bagaimana sangkaan hambaku kepada saya. Kalau hambaku punya prasangka baik, aku akan baikkan. Kalau dia punya prasangka buruk kepadaku, aku akan burukkan. Ya Allah, kau kasih sakit lagi, ya mau sakit lagi. Udah. Ya, Allah bakal kasih sakit terus. Kenapa? Pikirannya buruk. Ya Allah, alhamdulillah kau kasih hamba seperti ini ya Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di balik ini ya Allah. Nah, kalau begitu, Allah juga pasti akan memberikan kebaikan. Tergantung berpikirnya kita. Takdir itu, ya. Ana inda dhanni abdi bi. Allah akan menentukan kebaikan hamba tergantung bagaimana sikap husnuzonnya kepada hamba. Makanya dikatakan di sini namanya itu. Falyuhsin zannahu bi rabbih. Hendaklah ia berhusnuzon kepada Allah. Jadi sikap husnuzon aja. Ya, kehilangan ini udah sikap husnuzon ya Allah. Ya. Saya enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tertimpa musibah bertubi-tubi kepada saya ini ya Allah. Mungkin ini Allah punya keinginan yang saya enggak tahu. Gitu ya.
Saya siap menerima ujian ini ya Allah. Dan saya terima. Saya nggak tahu di balik ini kenapa. Kau berikan ujian kepada hamba. Ya Allah saya terima. Gitu. Kita nggak tahu di balik itu. Jangan mau begitu. Kenapa ya Allah? Kenapa? Ya kalau udah kenapa-kenapa. Kayak dia nggak terima ketentuan itu. Tuh, ya. Husnuzon aja sama Allah. Wal yarda biqada'ihi. Hendaklah ia redha dengan ketentuannya. Dia redha dengan ketentuan Allah. Siap untuk redha. Wal yarji ilahi bizlahu wa iftiqarahu. Hendaklah ia kembalikan kepada Allah segala curahannya dan keperluannya. Apapun curahan isi hatinya, kebutuhan-kebutuhannya, dia kembalikan kepada Allah. Ya. Kalau dia sakit, ya udah ngadu sama Allah. Ngadunya jangan protes. Ya Allah berikan hamba kekuatan ya Allah untuk bisa menerima cobaanmu ini ya Allah. Apakah boleh kita minta sembuh? Silakan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba agar hamba bisa lebih ya, menjalankan ketakwaan kepada Engkau ya Allah dengan baik. Nah, itu. Berharap kalau sembuhnya itu biar bisa takwa. Nah, kayak gitu. Ya. Wa yaqifu baina yadayhi bi khudu'i wa inkisari, dan dia berada di antara hadapan Allah dengan khudu rendahnya, wan kisari dan pecah hatinya. Artinya benar-benar dia berada di hadapan Allah dengan kerendah hatian. Wal yuksir min hamdi was sana'i alaihi fi yusrihi wa usrihi wa syiddati wa rakhai, dan ia perbanyak memuji Allah dalam keadaan senang, susah, ya, maupun bahagia. Senang susah tetap puji Allah. Alhamdulillah. Itu ya. Alhamdulillah. Ngucapin alhamdulillah terus. Itu ya. Ente rumah ente kebakaran, alhamdulillah. Bagaimana urusannya? Itu ya. Itu ya. Barangnya hilang, alhamdulillah. Lu gimana urusnya barang hilang alhamdulillah? Gitu ya. Nah, itu alhamdulillahnya. Kenapa? Ternyata kita husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Ya Allah, ternyata apa yang Kau berikan kepada hamba, Engkau menunjukkan kecintaanmu kepadaku ya Allah. Ya Allah, apa yang Kau lakukan kepada hamba tahu ya Allah. Alhamdulillah. Jadi hamba tahu Engkau benar-benar cinta kepadaku ya Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah pasti mengujinya. Jadi kita tahu tuh. Jadi saya ngucapin alhamdulillahnya apa? Karena saya jadi tahu ya, bahwa Allah benar-benar cinta kepada saya. Saya harus lebih istiqomah lagi. Tuh. Saya harus lebih istiqomah lagi. Udah apapun lah yang terjadi kita harus siap. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tsumma qala wa amma husnun niyati wal ikhlas wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamd. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهوال برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.